Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, wa nakhussu bidzikri syaikhina wa murabbi ruhina Kiai Haji Raden Muhammad Khalil As'ad Syamsul Arifin, atalallahu umrahu wa baqa'ah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati serta yang sangat saya mentakzimi segenap para kiai, para habaib, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemerintahan yang juga hadir pada malam hari ini, tanpa mengurangi rasa hormat al-fakir kepada para beliau-beliau. Semoga kesemuanya selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul, kita semua berbahagia, kita semua bersyukur atas kelahiran junjungan kita Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini saya akan menceritakan sedikit tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di setiap maulid telah diceritakan beberapa tentang sejarah Nabi Muhammad. Yang pada malam hari ini saya akan menceritakan tentang pengasuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal, yang pada waktu itu terkenal dengan sebutan Amul Huzn, yang pada waktu itu terkenal dengan sebutan Amul Fil, tahun gajah. Jika ditinjau dari kalender Masehi, kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertepatan pada tanggal 20. Ada ulama yang berpendapat tanggal 22 bulan April tahun 571 Masehi. Allahumma sholli ala Muhammad. Selang beberapa hari dari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada waktu itu bangsa Arab di ketika itu mempunyai kebiasaan, jika ada seseorang yang mempunyai putra atau putri, maka mereka akan mencarikan ibu susuan untuk anak tersebut. Karena apa?
salah satu alasannya pada waktu itu, yang pertama adalah untuk menghindari wabah penyakit yang memang menyebar di kota-kota besar. Sehingga ibu dari anak tersebut mencarikan ibu susuan agar supaya anaknya disusui oleh ibu susuannya di tempat-tempat terpencil atau desa-desa yang ada pada waktu itu. Alasan yang kedua adalah pada waktu itu orang-orang Quraisy mempunyai kebiasaan memberikan anaknya untuk disusui kepada penduduk pedalaman atau orang-orang desa untuk menjaga agar bahasa Arab anak tersebut tumbuh dengan bahasa Arab yang fasih. Sehingga kelak ketika anak tersebut telah dewasa tidak lagi mempunyai bahasa Arab yang cacat. Allahumma sholli ala Muhammad. Disebutkan di dalam sejarah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada awal mulanya disusui oleh ibundanya, yaitu Sayyidatina Aminah binti Wahab. Yang pada waktu itu disebutkan Sayyidatina Aminah binti Wahab menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih hanya 8 hari. Bahkan ada yang menyebutkan sebagian ulama 9 hari. Setelah itu ibunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencarikan ibu susuan untuk Rasulullah. Itu tentara. Pada waktu itu disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai 2 ibu susuan. Yang pertama adalah Sayyidatina Thuwaibah al-Aslamiyah. Oh itu sama mas. Ngadep ke panggung. Ngadep ke panggung. Allahumma sholli ala Muhammad. Pada waktu itu ibunda susuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama adalah Sayyidatina Thuwaibah al-Aslamiyah. Yang kedua adalah Sayyidatina Halimah binti Abi Dhu'aib, yang kemudian terkenal dengan sebutan Sayyidatina Halimatus Sa'diyah. Mari kita fokus untuk cerita untuk Thuwaibah al-Aslamiyah, ibu susuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali. Selang beberapa hari setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disusui oleh ibundanya, Rasulullah kemudian disusui oleh seorang wanita yang bernama Thuwaibah al-Aslamiyah, yang pada waktu itu Thuwaibah al-Aslamiyah juga menyusui 3 orang anak. Yang pertama namanya adalah Masruh. Yang kedua namanya adalah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Yang ketiga adalah Abu Salamah bin Abdul Asad al-Makhzumi. 3 orang anak inilah yang kemudian di dalam sejarah disebutkan merupakan saudara-saudara susuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang pertama Masruh. Masruh ini merupakan anak kandung dari Thuwaibah sendiri. Yang kedua Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, yang merupakan paman dari Rasulullah, namun kelahirannya pada waktu itu bersamaan dengan Rasulullah. Yang ketiga adalah Sayyidina Abu Salamah bin Abdul Asad al-Makhzumi. Abu Salamah ini adalah sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak lain putra dari bibi Rasulullah yang bernama Barrah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jika disebutkan tentang nama Thuwaibah al-Aslamiyah, maka masyhur di dalam sejarah bahwa Thuwaibah al-Aslamiyah merupakan budak yang dimerdekakan oleh salah seorang tokoh Quraisy yang terkenal dengan nama Abu Lahab.
Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Thuwaibah al-Aslamiyah ini adalah salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan siksaan kepada Abu Lahab. Sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an tentang kebinasaan Abu Lahab, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Kenapa? Karena memang Abu Lahab adalah orang yang sangat memusuhi Rasulullah pada waktu itu. Karena memang Abu Lahab adalah orang Quraisy yang sering menghalang-halangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah. Abu Lahab adalah orang-orang Quraisy yang sering mencemooh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat dalam Al-Quran, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Kenapa Abu Lahab mendapat keringanan siksaan? Kenapa Abu Lahab setiap hari Senin diringankan siksanya? Karena pada waktu itu diceritakan di dalam sejarah, Abu Lahab ini pernah satu kali berbahagia karena kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Diceritakan pada waktu itu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, Thuwaibah al-Aslamiyah membawa kabar gembira kepada Abu Lahab tentang kelahiran Rasulullah. Pada waktu itu Abu Lahab berbahagia karena mempunyai ponakan baru, karena mempunyai ponakan yang baru lahir. Sehingga kebahagiaan tersebut ditampakkan dengan cara memerdekakan Thuwaibah al-Aslami. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itulah lantaran kenapa Abu Lahab mendapat keringanan siksaan. Alasan yang kedua adalah setelah Thuwaibah dimerdekakan oleh Abu Lahab, Thuwaibah merupakan wanita yang mengasuh dan menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Dari sangat tidak senangnya Abu Lahab kepada Rasulullah pada waktu itu, diceritakan sebelum Abu Jahal, sebelum Abu Sufyan menentang dakwah Rasulullah pada waktu itu, Abu Lahab adalah orang yang pertama kali bangkit untuk menentang dakwah Rasulullah. Pada waktu itu diceritakan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan sanak kerabatnya untuk diajarkan agama Islam, untuk dikenalkan kepada Allah, agar supaya mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Abu Lahab pada waktu itu berdiri dan berkata, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana. Yang artinya, celakalah engkau Muhammad, hanya karena ini engkau mengumpulkan kami. Pada waktu itu Abu Lahab mengatakan hal sedemikian rupa. Allahumma sholli ala Muhammad. Diceritakan Abu Lahab mati setelah 1 tahun dari perang Badar. Pada waktu itu paman Rasulullah yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib bermimpi tentang keadaan Abu Lahab. Abbas bertanya kepada Abu Lahab, wahai Abu Lahab, bagaimana keadaanmu sekarang? Abu Lahab berkata, pada waktu itu memang Abu Lahab sudah masuk neraka dan disiksa. Abu Lahab berkata, namun setiap hari Senin siksaanku diringankan, sebab aku berbahagia karena kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan aku memerdekakan budak yang kemudian budak tersebut menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu setiap hari Senin Abu Lahab diringankan siksanya, sekaligus di antara jari jemarinya, lekukan jari di daerah jari telunjuk dan jempol ini keluar air agar bisa diminum oleh Abu Lahab,
Karena Abu Lahab telah memerdekakan seorang budak, yang budak tersebut telah menyusui manusia paling sempurna, yang tak lain adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka dari itu, semoga berkumpulnya kita pada malam hari ini karena berbahagia, karena bersyukur kepada Allah akan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kelak mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu susuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua adalah Halimah binti Abi Dzu'aib. Diceritakan pada waktu itu Sayyidatina Halimah binti Abi Dzu'aib berangkat ke kota Mekah dari kampung halamannya yang bernama Bani Sa'ad bin Bakar. Berangkat dalam keadaan tidak mempunyai apa-apa, karena memang pada waktu itu di kampung halaman Sayyidatina Halimah terjadi kemarau berkepanjangan, terjadi musim peceklik. Dan di antara saudara-saudara Halimah pada waktu itu, Halimah merupakan salah satu orang yang keadaannya sangat memperhatikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sehingga pada waktu itu diceritakan Sayyidatina Halimah berangkat dari kampung halamannya dengan membawa unta tua dan bighal, keledai berwarna putih yang tidak lagi bisa diambil susunya untuk diminum. Sehingga diceritakan ketika pemberangkatan Sayyidatina Halimah ke kota Mekah, beliau sangat kelaparan dan kehausan, karena memang unta yang dibawa pada waktu itu tidak lagi bisa mengeluarkan susunya untuk diminum. Sehingga Sayyidatina Halimah menceritakan pada malam itu beliau dengan anaknya dan suaminya tidur dalam keadaan perut lapar, tidur dalam keadaan kehausan. Begitu pula putra dari Sayyidatina Halimah ini yang tidak bisa meminum susu, karena memang Sayyidatina Halimah sendiri tidak minum susu dari susu unta. Sehingga ketika sampai di kota Mekah, Sayyidatina Halimah mencari anak-anak yang bisa disusuinya. Karena apa? Karena agar supaya mendapat imbalan, sehingga Sayyidatina Halimah dan keluarganya bisa mendapatkan bayaran yang layak. Pada waktu itu diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditolak oleh beberapa saudara-saudara Sayyidatina Halimah, karena memang Rasulullah pada waktu itu dilahirkan dalam keadaan yatim. Jadi sebagian dari saudara-saudara Halimah pada waktu itu berkata, aku tidak ingin mengambil anak tersebut karena anak tersebut tidak lagi mempunyai ayah. Jika anak tersebut tidak mempunyai ayah, lalu siapa yang akan membayar upahku? Jadi tidak ada orang yang mau menjadi ibu susuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pada waktu itu juga Sayyidatina Halimah juga ditolak oleh orang Quraisy. Kenapa? Karena memang Sayyidatina Halimah adalah orang yang sangat miskin. Namun setelah Sayyidatina Halimah membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keberkahan dan semua keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat tampak pada waktu itu. Yang pada awal mulanya Sayyidatina Halimah tidak bisa makan dengan kenyang. Unta yang tiba-tiba, unta tua yang tidak bisa mengeluarkan susu, pada waktu itu bisa mengeluarkan susu. Karena apa? Karena ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Kiranya cuma ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Disampaikan terima kasih dengan harapan mudah-mudahan kita semua mendengarkan tentang sirah nabawiyah, cerita dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditambahkanlah kecintaan kita serta kita diberikan rizki akhlak-akhlak mulia baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Allahumma salli ala Muhammad